Halo, nggih, sampun. Bapak Ibu Rahayu semuanya. Nggih. Saya mengawali, mohon maaf Bapak Ibu, biar nanti pembicara yang lain bisa ngerti maksudnya ke Jenmankes hari ini mau ngapain gitu, nggih. Jadi ini karena saya kebetulan dengan Romo Barokso menjadi inisiator pengembangan kalender Jawa Purwa sebenarnya. Itu judulnya asli cuma untuk seksi-seksian itu, nanti soalnya saya diprotes orang, asli relatif gitu kan, gitu loh, asli dan tidak asli itu kan relatif, nanti kalau dibilang asli, yang asli mana gitu loh, yang asli ya Pithecanthropus erectus leluhur kita itu, barangkali ya. Jadi saya nyebutnya sebenarnya ini kita mau membangun yang kita sebut sebagai kalender Jawa Purwa, ya Purwa atau Purba, awal mula. Dalam pembahasan sejarah peradaban di Jawa, Bapak Ibu. Jadi saya agak ini loh, biasanya orang tuh selalu mengidentikan Jawa itu dengan Solo dan Jogja gitu loh. Ya, jadi saya mulai sedikit masuk bahwa sebetulnya peradaban Jawa itu setidaknya terbagi atas 3 zaman. Pertama itu zaman Purwa, kalau bahasa Inggrisnya Early Javanese. Orang-orang Jawa Mula atau disebut dengan Jawa Mula adalah orang-orang Jawa sebelum masuknya pengaruh Siwaisme dan Buddhisme. Ya, jadi sebelum munculnya pengaruh konsepsi Siwa, konsepsi Buddha gitu di Jawa. Jadi sebelum Pramedang, sebelum munculnya pengaruh dari India. Ya. Saya bilang sebelum orang Jawa menggunakan kalender Saka, gitu kan. Kalau kalender Saka hari ini diperingati di India. Gitu. Ini yang kita sebut dengan kalender Jawa Purwa. Yang orang mengatakan orang Jawa Purwa itu ateisme dan dinamisme. Ya. Ateisme dan dinamisme gitu kan ya Bapak Ibu ya. Animisme dan dinamisme. Saya jadi ingat waktu saya sekolah dulu dibilangin leluhur Anda adalah animisme dan dinamisme. Lalu agama berasal dari luar itu kan. Jadi saya sering mengatakan loh agama ini kata-kata saya kok tidak dianggap sebagai bagian dari ini. Sebetulnya jadi kalau saya ditanya Pak kok Bapak KTP-nya kepercayaan, itu konsekuensi saya sebagai seorang scholar, sebagai seorang peneliti bahwa saya mengatakan leluhur saya tidak mungkin animisme dan dinamisme. Sehingga saya lalu berKTP kepercayaan pasca keputusan MK 2016 gitu ya. Jadi itu sebetulnya konsep itu. Kemudian pengaruh India mulai masuk Medang, kerajaan Medang kuno, kemudian sampai Ratu Sima pun sampai hari ini Bapak Ibu mesti nggak ngerti agamanya apa Ratu Sima itu. Cuma ditulis di situ agama Buddha. Pokoknya sing baik-baik mesti dari luar. Pokoknya Indonesia bagian orang apik-apik gitu loh. Jadi kalau saya masuk ke candi isinya itu hanya lumpang karo alu, itu candi Hindu. Padahal itu candi saya yang bikin orang Jawa kok. Bangsa Indonesia itu lucu loh, bangsa yang merendahkan dirinya sendiri gitu loh. Makanya kita itu sebenarnya antitesis dengan Cina, Bapak Ibu. Kalau di Cina itu tahun hari raya hanya satu, yaitu Imlek. Selain hari raya Imlek tidak diperingati. Kalau kita bangsa Indonesia semua hari raya dari luar negeri. Ada nggak hari raya yang dari Indonesia asli? Nggak ada. Itu Indonesia anti satu suro Hijriyah no, satu Muharram no. Nah itu bukan peringatan kita orang Jawa. Perkara kraton memperingati silahkan, tapi Maneges tidak memperingati ya sampai hari ini. Nah kemudian setelah era Saka berakhir, kebetulan Bapak Ibu pada saat satu Muharram tahun 1 Saka pada tahun 1555 bertepatan dengan tahun baru Hijriyah. Tahun Hijriahnya saya lupa waktu itu. Oleh Kanjeng Sultan Agung, nah ini tepat ini untuk menyamakan kalender Saka yang berbau Hindu dengan kalender Hijriah. Ya, Hijriah itu Hijriah. Sehingga kemudian itu menjadi mulailah kita memperingati tahun baru Jawa yang Saka itu dikombinasi dengan tahun baru Hijriah. Sehingga sampai hari ini kita mengikuti tahun baru Hijriah selalu merupakan tahun barunya orang Jawa yang diperingati di Catur Sagotra itu ya, Keraton, Kasunanan, Mangkunegaran begitu. Nah waktu itu untuk apa? Untuk mendamaikan kelompok kejawen dalam pengertian orang Jawa yang tidak mengikuti agama baru dengan orang-orang yang mengikuti agama baru pada saat itu. Sehingga sampai hari ini pemersatunya adalah di satu suro. Jadi itu hebatnya Kanjeng Sultan Agung. Ini juga kelemahan Raja Jawa.
Kalau Raja Jawa ganti raja, ganti agama, tahunnya ikut ganti. Jadi begitu masuk ke eranya Hindu, tahunnya ganti. Tadinya Pranata Mangsa masuk ke Saka. Begitu masuk Islam, dari tahun Saka pindah ke tahun Hijriyah. Beda orang Cina agamanya apa aja, tahunnya sama, Imlek. Jadi ketahanan budaya orang Jawa itu luar biasa, senang melu sana, melu sini, melu sana, akhirnya tidak punya identitas. Akhirnya orang Jawa hari ini pakai bajunya sendiri aja takut. Ya, takut ada yang kasih. Nah, Bapak Ibu ini, Bapak Ibu sebetulnya ini karena waktunya sebentar. Ini sebenarnya konsep kami di Gejayan Maneges yang ingin membangun yang disebut dengan kalender Jawa Purwa, yaitu kalender Jawa Pranata Mangsa. Dan uniknya Bapak Ibu, kalender kita itu mungkin satu-satunya unik di dunia karena kita mix method. Jadi kalender kita itu ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Loh, hebat kan? Karena sebetulnya penanggalan Jawa yang kuno itu kualitatif. Kualitatif itu isinya 210 hari. Yaitu dari wuku Sinta sampai wuku Watu Gunung. Itu sejumlah 210 hari yang setiap hari punya fungsi masing-masing. Itu siklusnya berarti 210 hari sekali atau 6 bulan sekali. Ini yang dipakai orang Bali. Orang Bali hari ini itu pakai Saka kan gara-gara dia dianggap agama luar, sehingga kemudian orang Bali harus menggunakan Saka. Sampai hari ini orang Bali sebetulnya setiap hari rayanya orang Bali selalu menggunakan galungan, buku galungan. Jadi dia sebenarnya tahun baru Saka karena ngikutin, karena dia harus disebut agama Hindu, sehingga akhirnya dia harus memperingati tahun baru Saka. Sebenarnya mereka hari rayanya tuh hari raya yang bersifat menggunakan kalender Jawa Purwa. Jadi yang pertama adalah memadukan Pranata Mangsa, aspek kuantitatif, dan yang kedua adalah Pawukon, aspek kualitatif, yang tadi saya isinya 210 hari sekali siklusnya. Ya. Yang kedua, apa itu? Sekarang kita bicara aspek kuantitatifnya. Nah, nanti saya minta bantuan, ini ada budayawan, bener nggak sih 911 tahun sebelum Masehi? Juga nanti saya juga minta penjelasan juga dari Pak Sutrimo, ya, bagaimana hitung-hitungannya Pak, kok iso ketemu segitu. Nah, kita itu udah lama, saya itu sering tanya-tanya terus, wah ini Pak kok 911 dari mana, nanti dijelaskan beliau berdua. Ini adalah Pranata Mangsa, posisi kita mengitari matahari. Jadi itu hebatnya orang Jawa itu enggak punya kata langit loh Bapak Ibu, punyanya angkasa. Angkasa, lah pertanyaan langit memang orang-orang kok, ya berarti orang Jawa dulu hebat loh, pakainya angkasa loh, angkasa itu luar gitu loh, padahal kita ya orang tahu astronot ke sana ya. Kalau yang punya konsep langit, berarti kan ya di langit berlapis-lapis gitu, kalau kita enggak punya konsep itu, dan memang langit nggak ada kok. Ya saya kadang sering ditanya juga, Pak kalau orang kejawen Tuhannya ada di mana Pak? Kok kayak menungso wae duwe nggon, aku bilang gitu ya. Ya kalau kita jawabannya Gusti datan kina yang ngopo, aduh cerak wewangunan, aduh datan bangunan cerak ora senggolan. Saya sering ditanya tuh, Pak, Bapak mengenal tauhid enggak? Tauhid itu apa? Oh, Tuhannya hanya satu. Aku ora iso ngitung ya Gusti, aku siji apa loro apa telu. Karena dalam konsep Gejayan Maneges Gusti itu melampaui kuantitas. Ora siji, ora loro, ora telu, dan tidak bisa dijelaskan jumlahnya. Sing duwe jumlah kan Pak Bangun, jumlah siji gitu. Kalau Gusti Kang Maha Kawasa ya tidak punya jumlah, bebas dari konsep, termasuk konsep jumlah itu. Nah ini Bapak Ibu, nah kita ini setiap ini adalah tanggal 20 sampai 22 itu pada summer solstice ya namanya ya. Kemudian pada Maret sebenarnya ada empat arah gitu ya. Dan yang paling dekat itu ketika matahari berada paling utara itu adalah pada tanggal 22 Juni. Next Mas operatornya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang kita sebut sebetulnya dari 12 mongso sebetulnya hanya dibagi menjadi 4 mongso sebetulnya. Mongso ketiga, labuh, rendeng, dan mareng. Bapak Ibu masih ingat ya, orang tua kita dulu, kayak mangsa ketiga ki apa? Oh, jebule ketiga itu masuk musim panas. Ya, ketiga itu apa? Karena musim ketiga itu terdiri dari 3 tempat itu ya, dari mangsa bulan kita setiap tahun baru. Jadi kan gini, kalau Imlek itu tahun barunya itu ketika musim semi. Nah orang India musim hujan, kita orang Jawa musim
panas, karena tempatnya panas. Jadi kalau musim panas kita seneng gitu. Nah, kemudian setelah mangsa ketiga, kemudian baru mangsa ketiga mangsa udan. Mangsa udan kemudian mangsa pangarep-arep atau disebut dengan mangsa rendeng. Sebentar ini. Sebenarnya mangsa ketiga, mangsa labuh, mangsa rendeng, lalu mangsa mareng. Nah, jadi sebenarnya ada 4, tapi sebenarnya itu dibagi menjadi 12 mangsa. Ini terkait dengan aspek kuantitatifnya. Jadi Bapak Ibu, aspek kuantitatifnya itu selalu 365 hari atau 366 pada tahun kabisat. Nah, jadi ini posisinya sama dengan Masehi. Kita mengitari matahari gitu. Makanya kita pada bulan Desember, nah ini digunakan oleh Kejayaan Maneges pada saat 22 Juni di mana kita paling dekat dengan matahari. Karena di agama purba itu kita mesti matahari adalah sumber merupakan pusat pemujaan sebagai lambang ketuhanan, maka pada tanggal 22 Juni kita melakukan sembahyang besar kepada Gusti Kang Murbeng dumadi sebagai bopo kita, Bapak Angkasa, maka disebut dengan Bopo Akoso. Sedangkan nanti pada saat 22 Desember di mana kita musimnya adalah musim hujan, kita pesta. Karena awal mula musim hujan adalah penutupan mangsa kanem, makanya Bapak Ibu nanti ada festival hujan. Di saat itulah Ibu Pertiwi mulai subur, mulai muncul tanaman-tanaman. Kita merayakan dengan hari raya Kaneman sebagai wujud penghormatan kita kepada Ibu Pratiwi atau Ibu Bumi. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kok 22 Desember hari Ibu? Loh, jangan salah, 22 Desember itu dilalah itu kok ya 22 Juni juga hari Ibu gitu loh. Padahal itu penutupan mangsa kanem, karena tanggal 23-nya sudah mangsa kapitu. Ini sekarang mangsa kawolu, ya gitu loh. Nah ini terusan, dan setiap mangsa itu tidak seperti bulan. Kalau bulan udah jelas mesti 30 hari. Kalau mangsa kita ada yang 41, ada yang 28 hari, ada yang hanya 28 hari, ada yang 40, yang paling besar adalah 43, yaitu pada mangsa 1, yaitu mangsa kasa. Tapi totalnya menjadi 365 atau 366 hari. Ini aspek kuantitatifnya. Next Mas, nanti ini dijelaskan. Nah ini adalah aspek kualitatifnya, masih kuantitatif ya. Jadi paling tangannya, jadi kalau kasa itu paling tangannya sapi gumarang. Saya enggak ada contohnya nanti. Sapi gumarang itu posisinya kayak apa? Jadi leluhur kita tuh seneng lihat kalau malam itu ya lintangnya model apa itu. Itu kita ada 12 jenis. Mulai dari sapi gumarang, panjer sore, gubuk penceng, jaran dawuk, banyak angkrem, gotong mai dan sebagainya, itu ada 12. Itu menandai terjadinya perubahan musim. Nah ini musim pertama 22 Juni sampai 2 Agustus. Ini watak alamnya Sotya Murca saking Embanan. Ya, ini apa artinya? Ini tahun ini menurut Mas Titis ini anggota Kejayaan Maneges yang paling titis, itu ini lagi paling tepatnya ini Pak Romo dalam itu. Ini tahun ini lagi tepatnya banget, tepat banget, artinya apa yang terjadi itu ya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini estimasi leluhur kita ya. Sekarang ini mangsa kawolu ya, next Mas, mangsa kawolu itu. Nah, mangsa kawolu itu 3 Februari sampai 28 Februari itu angin bertiup dari barat daya ke timur laut, keras dan kadang bolak-balik, hawanya basah, binatang kawin, uret banyak muncul, padi berbunga, kawanan melas, banjir rakyat. Oh ini rakyat berduka itu aku orang gawe-gawe loh, ini rakyat berduka, kemudian negeri tidak aman, banyak pertengkaran itu loh isinya, ribut ijazah palsu sih ya, pajak naik lah, banyak pertengkaran. Ini saya ngambil dari mana coba, dari bukunya Eyang Kusumo Tanoyo loh, itu tahun berapa loh, tahun 52 loh. Tahun 50-an loh, ini buku saya ambil, bukan saya bikin sendiri, ada bukunya, nanti saya kasih contoh. Ini saya ngambil dari bukunya Eyang Kusumo Tanoyo tahun 52 loh. Rakyat bertengkar, jadi ini ngono loh, rakyat bertengkar apa ya, tenan usah bentino memang tukaran kabeh kok ya. Nah itu
Nanti itu. Nah ini contoh waktunya gejala alam. Nanti Bapak Ibu kalau kalender kita nanti mau cetak kalender modelnya kayak kalender Imlek. Jadi setiap hari kita sobek. Jadi di situ nanti muncul hari ini hari apa, bagusnya untuk apa, buat menikah apa bagus apa enggak gitu ya. Next. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini adalah aspek kualitatifnya. Nah kalau tadi kuantitatif. Kalau ini kualitatif, jadi orang Jawa itu hari itu punya makna. Punya makna, jadi setiap hari Senin itu Senin apa dulu gitu loh. Lalu leluhur kita itu kalau memberi nama hari itu enggak hanya Saptawara, ada Pancawara, ada Triwara, Caturwara, dan Satwara. Kalau di Bali Triwara masih dipakai. Triwara itu gitu, Beteng, Kajeng, Pasah. Kalau Pancawara, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, gitu kan? Nah ini saya pakai pakai bahasa Jawa barunya. Saya nggak pakai bahasa Jawa yang lama, tapi nanti di kalender pakai Jawa lamanya supaya kita ngerti nama aslinya. Nama asli bahasa kita itu kan Senin itu bukan Isnain, tapi apa? Raditya. Raditya itu apa? Srengenge. Dilala bahasa Inggrisnya Sunday. Sun apa itu? Nah iya, podo itu ya. Turunannya Yahudi kok wong Jawa. Sana Sunday, harinya Tuhan. Sunday betul nggih Pak Pendeta? Sunday, sun itu matahari karena memang kita di Sunday. Makanya orang Sunda Wiwitan memperingati tahun baru Jawanya sama dengan kita, tanggal 22 Juni, tetapi setiap ketemu hari Minggu. Jadi tahun kemarin dia tanggal 22 Juninya itu kan jatuh pas hari Sabtu. Maka kita peringati Sabtu, mereka peringati tanggal 23-nya karena mereka menggunakan harinya. Hari Minggu pertama setelah tanggal 22 Juni itu ada acara Ngartaken Bumi Lamba, yaitu upacara pemujaan kepada leluhur Sunda di Tangkuban Perahu dilaksanakan hari Minggu setelah tanggal 22 Juni. Jadi kalau nanti tanggal 22 Juni pas hari Minggu berarti pas dengan kita. Jadi kita dengan Sunda Wiwitan hampir sama, disebut Kala Sunda. Ya. Sunda dengan kita sama itu. Nanti Pak Yuswanto akan cerita orang Sunda lebih tua dari kita sebetulnya. Makanya Sunda lebih original sebenarnya. Kalau mau cari kepercayaan Jawa yang asli larinya ke Sunda. Kalau Jawa sudah metropolis, terlalu banyak bumbu masak gitu loh. Ya Pak Romo, Pak Yuswanto benar-benar Sunda lebih original ya. Oke, ini Sinta, kemudian Bapak Ibu ini dan yang punya Pancawara itu kan kita. Orang India nggak kenal toh Paing Pon gitu. Apa ada Sweet Sunday gitu ada? Sunday manis gitu kan ada. Kalau kita bisa punya Minggu itu punya kita loh. Keren, mau ditambah lagi. Nah, kalau di Jawa Baru itu memang hanya 2, tapi kalau yang Jawa Lama itu punya sampai 3 itu. Di Bali masih punya 3. Makanya mereka kalau Kajeng ketemu Kliwon itu jadi hari besar. Itu Kajeng ketemu Kliwon ada enggak ya? Itu nanti Kajeng Kliwon itu nanti Senin Kliwon. Ini Sinta itu juga wuku dan sifatnya ada wukunya. Lalu Bapak Ibu nanti ada hari raya, hari-hari yang merupakan hari yang baik, yang buruk ya, larangan ya. Aduh, kok medeni porno, kok medeni ya. Hari Senin Pon itu pada wuku Sinta karena tahun awal dari tahun ya. Kemudian pada landep itu pada Rebo Paing ya, itu ada tulisan istilah hari Taliwangke, hari Samparwangke itu sebenarnya dari dulu-dulu ada. Nah, pertanyaan gini. Jadi orang Kejawen Mages itu hanya bertandar pada sila ya. Lah kok percaya hari-hari baik dan hari-hari buruk. Hari-hari baik dan hari buruk sebenarnya kita gunakan sebagai warning saja. Warning kan kita kan harus eling lan podo ya. Jadi kalau hari ini dikatakan hari yang tidak baik, kalau memang terpaksa harus dilakukan ya dilakukan, tetapi dengan penuh kehati-hatian. Misalnya Bapak Ibu lihat kalender tidak berpergian jauh. Loh tapi saya harus keluar kota ya karena penting bisnis ya berangkat, tapi dengan catatan penuh dengan hati-hati. Itu untuk pengeling-eling kita loh. Bukan berarti hari itu kita nggak ngapa-ngapain, enggak, tapi kita berhati-hati gitu loh. Ya, karena kita berhati-hati. Ya, karena kita ini kan di dunia ini seperti orang naik mobil ya, di jalan tol itu loh. Jadi jangan sampai lengah. Jadi ini ada perempatan, ini nanti ada ini, ada ini. Jadi ini leluhur kita ngasih petunjuk, ini sebaiknya Bapak tidak begini, tapi bukan larangannya. Ya, next. Ini sebentar lagi. Selanjutnya ini hari saya beri hari 15, hari 16, hari 12, hari 25 itu yang merah. Itu Tungle, ini teorinya agak lumayan ribet ini kalau kita membahas ketika
Rabu Legi, ketemu Triwara, ketemu Pacaturwara ini segala keperluan jangan dilakukan di hari ini Sarik Agung atau hari buruk gitu. Ini di Mataraman juga masih dipakai, di Keraton juga masih dipakai hari Sarik Agung, Taliwangke dan sebagainya. Terus Mas, nah Bapak Ibu terus, nah selama ini Bapak Ibu sebetulnya yang agak mirip dengan kita itu kalender Bali, cuma di kalender Bali sudah tidak menggunakan mongso. Nah kalau kalender kita nanti ada keterangan harinya, kemudian mongsonya apa, terus hari keberapa itu hari ini hari yang keberapa. Next, Wari Galit, Wari Agung, semuanya berapa terus Mas, sampai yang terakhir itu ada Sungsang, Galungan. Nah ini wuku Galungan Bapak Ibu, wuku Galungan itu banyak banget harinya nggak bagus itu, mulai Minggu, Senin, Selasa, Rebo itu tidak baik untuk semuanya. Boleh berburu, baik untuk berdana, Sarik Agung hari buruk itu nggak tahu 1, 2, 3, 4 itu ya, yaitu pada saat itu. Kemudian terus Kuningan, Langkir, ya kan orang Bali ada hari raya Galungan, Kuningan itu ya sama karena mereka menggunakan kalender yang sama dengan kita. Lalu Mandasia, terus Julung Pujut, kemudian yang hari yang terakhir berapa Mas? Sampai ini jadi ada 30 wuku, satu wukunya ada 7 hari, jadi totalnya menjadi 210 hari. Kita punya 210 hari yang siklus itu berjalan terus, tiada akhir, tiada akhir ya, karena kita tidak tidak mengenal konsep hari akhir, adanya ya ketika hari selesai ya muncul kembali hari baru, kehidupan baru gitu ya. Kalau kita konsepnya gitu. Pas alam itu rusak, hancur muncul kembali, jadi siklus terus menerus, tidak kemudian dunia ini hancur ceprot, udah selesai nggak ada lagi, enggak, dunia ini hancur gitu, sudah hancur akan muncul lagi, makanya kita selalu mutar terus 210 hari sekali, terakhir 210 hari yaitu pada mangsa Watu Gunung itu adalah wuku yang ke-30. Nah, jadi Bapak Ibu, kalender yang akan kita bangun itu nanti percampuran dari kuantitatif dan kualitatif. Makanya kalau kita lihat misalnya hari ini, hari apa ini? Minggu napa? Itu ada loh, Raditya Palguna itu apa? Palguna itu bahasa Raditya, bahasa Palguna apa? Pon ya. Hari ini adalah Minggu Pon, wuku Prabangkat. Ini wuku Prabangkat Kawolu, yaitu apa? Kawolu itu artinya mongso yang ke-8. Jadi nanti penanggalan kita itu tidak menyebutkan tanggal ya, tapi menyebutnya apa? Hari, wuku, mongso, lalu tahun. Itulah juga yang akan menentukan. Kalau kita di tradisi di Manukis, kalau orang lahir kita lihat baca peta kehidupannya. Ya kemarin ya Pak, Mas Bapak, anaknya lahir kita lihat dia lahir di hari apa, wukunya apa, pranoto mongsonya apa, lalu kita baca peta kehidupannya. Peta kehidupannya menurut kami, tapi peta itu ya bukan berarti kepastian, tetapi kira-kira estimasi ya, karena ya namanya untuk hati-hati gitu kan, untuk hati-hati gitu loh, supaya kedepannya bagaimana. Nah ini Bapak Ibu, next yang kayaknya halaman terakhir Mas Wawan ada. Nah ini Bapak Ibu teknis penyusunan. Jadi nanti kita hari ini nanti mudah-mudahan 911 Masehi, sebelum Masehi itu bisa dibenarkan oleh Bapak-bapak pembicara ini. Nanti jadi kita nggak perlu mengubah tahunnya, kira-kira. Kemudian coding terautu wuku, ya kemudian coding hari urutannya, jadi Saptawara, dan untuk setiap hari terdapat variabel, jadi untuk setiap harinya, setiap hari nanti di kalendernya ada tahun Jawanya, mangsa dan karakternya, termasuk jenis palintangan yang sesuai, kemudian wuku dan karakternya, jadi wuku dan karakter, jadi ada wukunya, ada karakternya, jadi kita itu berarti dipengaruhi oleh Pranoto Mongso dan dipengaruhi oleh wuku. Nah, nanti yang membahas wuku lengkap nanti Pak Dr. Insinyur Junianto membahas tentang wuku itu bagaimana hubungannya wuku dan sebagainya. Jadi kemudian nama hari memang
kita praktisnya hanya 2 saja, Pancawara dan Saptawara. Kalau di Bali memang masih ada Triwara, tapi terlalu panjang nanti ya. Kemudian untuk hari khusus ini Saptawara diberi pula nama aslinya ya, seperti bahasa Jawa kuno. Jadi ini contohnya ya, Minggu Raditya, Senin Soma, Selasa Anggara, Rebo Buddha, nggak pakai DH ya, bukan Guru Agung Buddha, Buddha hari kita sebagai hari Rabu. Kemudian Kamis itu Respati, Jumat itu Sukra, Sabtu itu sebetulnya kita pakai tumpak aja. Kalau Saniscara itu di Bali, tapi kita itu adalah tumpak. Kemudian itu Pancawaranya Paing, Pon, ya, Wage, Kliwon. Kalau Paing itu Jenar, Pon itu Palguna, Wage itu Cemeng, Kliwon itu Kasih, Legi dan Manis. Next, sudah selesai Mas? Atau masih ada lagi Mas? Selesai. Nah, Bapak Ibu, selain hari-hari yang kita harus hati-hati, juga ada hari-hari baik. Nah, ada juga nanti di kalender itu hari baik. Hari baik itu sebenarnya yang paling baik, yang setiap hari itu selalu baik itu Selasa Kliwon sebetulnya. Selasa Kliwon kecuali di wuku Galungan kelihatannya. Tapi ada 6 dalam 210 hari, ada 6 Selasa Kliwon. Jadi dalam 6 kali siklus, 6 dalam 210 hari itu ada 6 Selasa Kliwon. Jadi setiap buku belum tentu ada Selasa Kliwon ya. Minggu depan buku apa itu setelah Prabangkat itu ada Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon itu bagus semuanya. Nah, nanti yang kurang baik itu hanya Selasa Kliwon di buku Galungan. Tapi selain buku itu menjadi baik. Jadi ada 5 Selasa Kliwon yang hari-hari yang baik. Disebut hari Sri Tumpuk ya. Hari Sri Tumpuk, hari yang penuh keberkahan di hari itu. Jadi sebenarnya kalau Anggoro Kasih ya, Anggoro Kasih itu, Anggoro itu Mars apa Venus itu loh melambangkan itu. Kemudian kalau kasih itu penuh dengan kasih. Itu Bapak Ibu. Ya kalender yang akan hendak kita bangun gitu Bapak Ibu. Makanya hari ini saya mengundang teman-teman, terutama ya ini sembah nuwun ada perwakilan dari Gereja Katolik ya, dan ada juga Romo Pandita dari Kristen, dari Pak Dr. Sugeng Priadi hadir di sini. Saya hanya ingin ngajak Pak, nanti kalau ini sudah disaintifikasi, sudah punya hak cipta dan sebagainya, kita ingin sowan ke gereja supaya teman-teman Katolik itu mari memperingati hari Jawa, tahun baru Jawa yang sebenarnya itu. Yang sebenarnya. Jadi jangan sampai karena saya senang sekali teman-teman gereja itu sangat antusias dengan Jawa, sehingga kalau ada pas Imlek itu ada misa Imlek ya, pas tahun baru Jawa juga ada Imlek. Cuma mari kita Imleknya bareng sama kita tanggal 22 Juni gitu loh, ketika tahun baru Jawa yang asli, supaya tahun baru Jawa itu tidak identik dengan agama tertentu. Kalau tahun barunya 22 Juni kan berarti tidak identik dengan agama tertentu. Jadi siapapun boleh, agama apapun boleh. Seperti orang Tionghoa, agama apapun mereka merayakan Imlek. Kami berharap agama apapun orang Jawa, tahun barunya adalah tahun baru 22 Juni. Jadi ini janjane kejayaan Maneges ki melawan Sultan Agung ini sebenarnya. Karena Sultan Agung mencanakan tahun barunya 1 Suro, kita merencanakan tahun barunya adalah ketika posisi matahari paling dekat dengan bumi, yaitu sekitar tanggal 22 Juni. Begitu Bapak Ibu, niat kita di Kejayaan Maneges untuk membangun kalender Jawa, dan kita sebut sebagai kalender Jawa Purwa ya, karena merupakan, kalau disebut Pranata Mangsa ya boleh, tetapi itu Pranata Mangsa salah satu bagian. Disebut Pawukon juga boleh, dan Maneges yang pertama kali mengkombinasi Pawukon dengan Pranata Mangsa ya, makanya ini kita jadi hak ciptanya Maneges. Kita yang pertama kali mengkombinasi Pranata Mangsa yang hitungan kuantitatif dengan penghitungan Pawukon dengan kualitatif, sehingga kali ini akan menjadi ini. Dan untuk itu maka supaya lestari kita tetap menggunakan Masehi karena itu yang dipakai oleh internasional, tetapi kita tidak hilang Jawanya, bahwa pada hari itu hari apa, wukunya apa, hari apa untuk itu. Dan itulah sehingga kita itu selalu
kesesuaian kita bahwa hari Minggu ternyata tidak spesial hanya buat teman-teman Kristiani, tapi juga spesial juga untuk teman-teman orang Jawa, karena hari Minggu dimulai dari pertamanya kita menghormati kepada Bopo Akoso, yaitu kita sebut sebagai Raditya. Ya. Raditya Minggu, ya Minggu ya. Kalau Senin Soma, Soma itu bulan. Nah, Soma itu bulan. Jadi kasih nama aja sudah bagus-bagus. Tapi hebatnya orang Barat menyebutnya apa? Monday, man kan? Sama, Soma itu lupa, saya lagi ingin tahu kok kita bisa sama dengan mereka ya. Selasa kita Anggara, Anggara itu kalau dalam ilmu paling tangan katanya Anggara itu Mars apa ya, pokoknya benda langit lah. Jadi kita benda langit. Kemudian Rebo itu kita nyebutnya sebagai Buddha, itu juga ada, Buddha itu bumi katanya. Bumi itu bahwa bumi inilah mengapa hari bumi itu pada ketika bumi itu hitam. Gitu Bapak Ibu yang bisa kami bahas. Nah ini nanti apa yang kita desainkan ini kita dengarkan nanti validasi dari beberapa narasumber yang hari ini bisa hadir terkait dengan Pranata Mangsa, kemudian sejarah Jawa Purwa. Saya minta hari ini Bapak Yusmanto bisa menjelaskan sebenarnya kebudayaan Jawa Purwa itu yang kayak apa, supaya orientasi kita budaya Jawa kita tidak selalu ke Solo dan ke Jogja. Saya selalu bangga menjadi Jawa A, karena A lebih duluan daripada O. Karena Bapak Ibu orang Jawa itu ngomong A jadi O itu baru tahun 1600. Jadi nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, yang ada Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Yang nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, adanya Bhinneka Tunggal Ika. A itu lebih tua daripada O. O itu baru di tahun 1600. Jadi banggalah jadi orang Banyumas atau orang Tegal. Maka yang menolak A menjadi O itu ya ini Banyumas, Tegal, Sunda. Makanya Bapak Ibu, pusat-pusat penghayat kepercayaan itu jauh dari keraton. Selalu jauh dari keraton karena kita adalah para pemberontak-pemberontak itu ya. Sehingga dari Banyuwangi, dari Malang, kemudian dari mana Banyumas, dari Tegal dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya penyelamat-penyelamat ajaran asli leluhur kita. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga penuh dengan keberkahan, mugi-mugi Gusti Kamur Bengtomati dan para leluhur memberkati kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, tepuk tangan untuk Profesor Dr. Purwa Susangka karena pakainya ayah. Iya. Jadi akhirnya saya takut itu karena di sampingnya ya udah Purwa Susangka kayak gitu. Ya dalam rangka menyusun kembali kalender atau penanggalan Jawa ini ya tadi beliau menyampaikan sebenarnya ada 3 tahap ya terkait kalender. Dulu diawali dengan Jawa Purwa itu ya. Ini juga awalannya mana kan nggak jelas. Ini hanya mungkin catatan-catatan sejarah. Kemudian ada tahun Saka dan yang ketiga itu kalender gabungan ya atau yang kontemporer itu entah karena kepentingan politik atau apa, yang jelas ada penggabungan kalender antara Hijriah dengan kalender Jawa. Dan juga yang menarik bahwa jumlah hari dalam penanggalan Jawa itu tidak seragam ya Prof ya. Artinya tidak 30, 31 itu kan. Kemudian angel ana singgawing jadi 18 gitu kan. Lah akhirnya buat diplesetan nanti saya bayar utangnya tanggal 30 Februari kan itu kan. Dan yang menarik bahwa di sebenarnya dalam penanggalan itu ada sistem atau unsur kualitatif dan kuantitatifnya. Mungkin kualitatif itu kalau yang orang-orang zamannya masih muda kan mengenal istilah zodiak ya Prof ya. Zodiak itu Cancer itu kan cirinya karakternya ganteng, pinter ya kan, cerdas. Ya saya ini kayak gitu kan. Kemudian di Jawa juga ada ya namanya Pawukon itu ya, atau kemudian ada hari-hari yang pakai neptu dan segala macam. Juga hari unsur kualitatif itu yang ada hitungannya tadi ya, 1 bulan ada berapa hari dan segala macam. Dan di penanggalan Jawa itu punya kedua unsur itu, dan Kejawen Maneges mencoba menyusun kembali mengandung 2 unsur tadi. Dan menariknya bahwa dari kondisi unsur kualitatif itu sebenarnya sudah bisa digambarkan apa yang akan terjadi pada
hari-hari tertentu atau ke depan, bahkan tadi digambarkan bahwa bulan-bulan ini ya memang sudah tertulis dalam penanggalan itu akan terjadi seperti ini, itu kan ada kejadian-kejadian tertentu. Nah untungnya Prof Purwo itu tidak menyalahgunakan itu loh. Kalau disalahgunakan bisa jadi dukun gitu kan. Profesor doktor jadi profesor dukun itu kan. Dia bakal ya kejadian kayak kinok kayak gitu tong gitu kan ya. Ini saya harus pesen ini, Mas bangun jangan disalahgunakan gitu. Bukan maring yomani, kenapa maring dukune gitu. Repotnya gitu. Dan ini juga tentang hari baik, hari buruk itu tadi hanya sebatas menjadi pegangan supaya orang itu mawas diri, tapi juga tidak ceroboh. Ya, misalnya karena hari baik terus semena-mena dan segala macam, seenaknya lawang hari baik akhirnya nggak hati-hati. Tetap bahwa hari baik dan hari buruk itu adalah sebagai pengeling gitu kan kepada manusia. Nah ini tadi Selasa Kliwon baik ya. Ini Mas Bayu mungkin muncul ide nanti bikin sinetron judulnya Kupinang Engko di Selasa Kliwon gitu kan ya. Kalem gawe tak rewangi ya. Ya filmnya Kejawen Meneges kan Kupinang Engko di Selasa Kliwon nih gitu kan. Aduh. Begitu nggih, mungkin nanti lanjut untuk pembicara kedua membedah tadi apa yang menjadi konsep atau ide yang disampaikan oleh Prof Purwo, yaitu kepada saya manggilnya Romo lah ya karena ini suasana Kejawen. Rama Yusmanta gitu. Priwe Pak, sehat ya. Ini Banyumas yang ya. Kepada Romo Yusmanto monggo, saya silakan. Kula nuwun rahayu, mugi rahayu sagung dumadi. Matur nuwun Rama Purwa. Sebenarnya saya lebih tertarik pada hitungan-hitungan teknis kejawen karena saya lebih punya banyak literasi, tapi hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang sejarah Mpu Hubayun oleh Rama Purwa. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang Gunung Gora sing saiki katelah dadi jeneng Gunung Slamet gitu. Kalau tadi Rama Purwa sudah bicara banyak hal tentang hari. Sebenarnya orang Jawa itu mengenal ada 9 jenis hari. Mulai dari Ekawara, luang. Ya, luang. Wong Jawa ngerti apa? Ruang kosong. Ini sebagai sebuah hari. Ekawara. Kemudian Dwiwara, hari yang dua. Itu ada menga pepet, manga mingkem, jagat gede, jagat cilik. Itu seterusnya ada Triwara, Caturwara, Pancawara, Sadwara, Saptawara, Astawara, Sangawara. Itu ada 9 jenis. Dan mengapa orang Jawa percaya ada hari baik dan hari buruk? Ini ada kaitannya dengan tadi pemahaman tentang jagat gede maupun jagat cilik. Pemahaman jagat gede manusia yang ada di bumi ini tidak sendirian. Ada planet lain, ada matahari, bulan, Surya, Condro, Kartiko, dan Bawono, dan seterusnya. Ini yang akan saling mempengaruhi terhadap kelahiran dan nasib seseorang. Arapa kepriwe sing lahir dina Setu Wage ya mesti sering banget mumet, peteng, duwe masalah sing ora bisa ngrampungi.
karena dina Setu manggone nang lor wateke bumi, wage ya pada baik manggone nang lor wateke bumi. Wateke bumi gue mau memberikan segala sesuatu pada orang lain, tapi diri sendiri sering peteng gitu. Jadi wong Jawa ya karena sing paling terkenal dina pitu rangkep 5, meskipun tadi saya sebutkan ada 9 macam hari, orang Jawa sejak Mataram Islam ini hanya diperkenalkan dengan 2 macam hari, dina pitu rangkep 5. Nah, anggone dina Minggu radite kuwi nang tengah wateke sing kagungan dalem, biasane kemeratu-ratu mengakui segalanya menjadi diri sendiri, milik sendiri. Biasanya lelarian dina Minggu itu mandan egois secara baca saiki. Ngawang Senin wateking banyu, Selasa wateking dahana geni, Rebo kue nang kidul wetan, campuran antara wateke banyu karo wateke geni, Kemis nang kidul maning wateke geni, Jemuah nang kulon wateking angin, Setu nang lor wateking bumi. Semana uga anggar pasarane 5, Kliwon nang tengah wateke sing kagungan dalem, Manis nang wetan wateking banyu, Paing nang kidul wateking geni. Ini anggar wateking geni kuwi juga wateking kadunyan, biasanya sing laire Paing biasanya sugih biasane. Lah angger Pon kulon wateking angin, wage nang lor wateke bumi. Jadi ngati-hati karo wong sing lair Kemis Paing. Kemis Paing ku biasane jan layangane borak nang dipidek. Biasanya kayak gue. Jajal kalau tiba sing lair Kemis Paing jan anu seragal surugul banget, ibarat orang kena dipitek layangane. Beda maning karo sing Selasa Paing ku cugetan tapi orang dendam. Beda karo Kemis Paing dendam. Ini harus Selasa Paing gampang jengkel ning gampang mareni. Nah, biasanya kayak gue. Nah, kenapa bisa begitu? Ini karena manusia Jawa menyadari kelahiran manusia ini ada di menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya saya bisa menjelaskan banyak hal tentang itu, tapi lain kali. Kemudian satu lagi, karena sejak Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram Islam ini juga memperkenalkan tahun Jawa yang lunar system berdasarkan bumi, bulan mengitari bumi. Ini orang Jawa diberi cara dan biasane wong nang pinggiran kuwi pinter carane ngapalna. Contohnya bae nang Banyumas, wong Banyumas ngitung waktu sewindu kuwi cukup naku ki jendik Jimalutu patron 6lu. Nah, ini teng Tegal wonten apa mboten niki etungan kaya niki? Pak Guru Pak wonten etungan cara ngitung tahun Jimalutu patron 6lu teng Tegal wonten menapa mboten? Nah, iki panjenengan kudu duwe, kudu teyeng yakin. Angger ora teyeng eman-eman banget. Bila perlu ngesuk kapan tak catetna, tak kirimna maring Pak Purwa. Nah, ya. Jadi angger tahun Jawa kan ana 8 ya, tahun alif jimawal jedal be wawu jemakir. Ana 8. Lagi etungane kuwi tahun alif nang 1. Lah
sing pada nganggo kudu seprene kuwi dinane Rebo Wage tanggal 1 Surak tahun Alif dinane Rebo Wage mengko tahun Ehe hitungan 5 Jima Rebo Kamis semua Sabtu Ahad nah jadi ini anggar cara wong Banyumas anak hitungan kayak aboge ya alif Rebo Wage alif hehatpon ya, aboge hehatpon tahun Ehe ahadpon terus alif Ehe Jim juga ya apa tahun Jimawal di Jumuah Wage terus Jim Juing Jemakir Jemuah Paing alif Ehe Jimwal dal tugi angger tahun dal setu legi dal tugi alif Ehe Jimwal dal B misgi angger tahun B kemis legi alif Ehe Jimwal dal B wawu nen won wawu senen kliwon gue anu ana apalane bisa dihafalna kenapa begitu? Karena orang-orang pinggiran dari keraton Mataram Islam pada waktu itu memang belum pinter baca tulis sehingga mereka memiliki kemampuan cara menghafal gitu. Kemudian tanggal bulan ya napalane Rajiji Parluji Lut Patma Sura Rajiji ya Parluji angger sapar berarti angger dina Rebo Wage tanggal 1 Sura kuwi mengko diitung Parluji Rebo Kamis Jemuah sijine apa mau legi beri Jemuah legi ngemben angger umane ya ngitung Sawal biasanya pada Lebaran Waljiro gue angger bulan Sawal siji loro sijine apa mau Rebo Rone manis Paing Rebo Paing nah angger cara Jawane gue Rebo Paing anak badak angger cara Islame Hijriahe gue maju sedina Selasa kayak gue Rebone go Jawa Hijriahe Selasa lah saiki tahun apa tahun Dal nggih seniki tahun Dal tugi ya titeni bae Dal tugi ngetunge wulan Sawal gue berarti Dal tugi Waljiro berarti hitungannya sekarang setu legi setu siji ya terus loro Paing kayak gue ya berarti angger anak badang esuk nang setu Paing ya, legi Paing Waljiro setu Paing biasane Hijriah maju sedina nang dina Jemuah golek tibae nang kalender online tuh ya anak apa ngesuk anak badhe dina Jemuah karo setu preyene rong dina biasane gadi gare ditiliki bae nang online iku ketemu jangan ketemu mung aku ke jendikrok ora usah ndadak nganggo teropong bintang sidang isbat sing entona bermiliar-miliar gua wong Jawa wis ngerti ta yang ngitung kabehan ae gue niki nun sewu nyong nganggo bahasa Banyumasan bae
ngarep panjenengan lebih tayang ngrungokna nimbangane nyong nganggo bahasa Indonesia. Anu terlalu resmi malah ora ketemu ngakal kayak ini kemawon. Lah iki anu kok apa cerita sing udu tugase nyong dina iki. Ngesuk maning kapan-kapan tek ndongeng sing lebih dawa mengenai makna hari, rangkep, ngasih gudul wateke, neptune dan lain-lain. Ini saya berbicara tentang melacak jejak Empu Hubayun. Karena apa? Kita harus melacak memang era sejarah di Nusantara, di Jawa ini sudah paling tidak baru kita temukan pada era pasca Masehi, kurang lebih abad ke-6, ketika Tarumanegara mulai kedatangan kebanjiran imigran dari India. Abad kedua sebelum Masehi, orang-orang India itu sudah datang ke Nusantara, ke Jawa, tapi belum menguasai. Tapi sejak abad ke-6 Masehi, abad ke-4, ke-5, ke-6, pada masa kejayaan Tarumanegara, ini orang India sudah mulai membanjiri tanah Jawa. Nah, oleh karena itu kita melacak sebelum 4 Masehi, angele ora umum, yakin golet nang di papan tulisan-tulisan literatur baik prasasti, sastra kuno dan lain-lain, jan belas orang nemu. Ya, ini di sini coba halaman selanjutnya, Mas. Ini narasi Jawa yang membingungkan ini. Peradaban Jawa berlangsung ribuan tahun, namun budaya tulis baru pada kurun Masehi. Naskah ini salah satu contoh. Ini naskah Wangsakerta yang saya temukan di Cirebon. Ini naskah ditulis pada abad ke-17 atau 18 Masehi, tahun 1700 sekian gitu, oleh Trah Wangsakerta, yang itu ternyata juga dongeng, isinya dongeng yang belum tentu kebenarannya, maka masih kontroversi sampai sekarang. Sejarawan pun masih kontradiksi karena memang tidak ada validitas data di dalamnya. Kemudian babat tanah Jawi, Pustaka Raja Purwa yang kita temukan di Keraton Surakarta, ini juga jauh dari fakta sejarah, isinya dongeng. Masa ya wong Jawa jere keturunan Nabi Adam, iya keturunan wayang, Bathara Guru dan lain-lain, engko nembe gutul maring lah iya kuwi genah kaya kuwe cara babat tanah Jawa karo Kang Pustaka Raja Purwa isine kaya kuwe. Mulane nyuyo ora percaya. Lah ora percaya kepriwe? Kepriye carane? Ana sing ngomong jare Nabi Adam kuwe mudune nang Gunung Srandil. Lah ya embuh. Wong Nabi Adam itu juga memang fisik atau filosofi? Nah, kalau filosofi itu kan bukan hal nyata, ya seperti itu. Ini lah. Kemudian kalau kita bicara Kerajaan Salaka Negara 130 sampai 358 Masehi, ini berarti abad pertama ya. Ini baru ditemukan Salaka Negara, dan ini didasarkan pada naskah Wangsakerta. Jadi Kerajaan Salaka Negara yang konon ada mulai 130 sampai 358 Masehi
Ini ada pada naskah Wangsakerta. Nah, tapi bahwa berbagai macam cerita dongeng dan lain-lain ini tetap bisa menjadi benang merah penghubung peristiwa masa lalu. Dongengnya kayak ngapa? Kita bisa merunut masa lalu dari benang merah yang diceritakan di dalam beberapa kitab yang tadi saya sebutkan. Sehingga dari melalui benang merah inilah maka kita mulai menganalisis secara logika kita, kalau Selaka Negara yang merupakan perpindahan anak turun dari Galuh Purba ini saja berdiri tahun 130. Artinya Galuh Purba ini ada sebelum itu. Kayak kisah seperti itu. Umumnya Nyong dua anak, anaknya Nyong dua anak. Borit putune Nyong kena kerajaan nang Salaka Negara. Enggak nih. Suwi Salaka Negara kan tidak mungkin. Ya pasti sebelum Salaka Negara. Nah, apa yang kita temukan bahwa kerajaan Galuh Purba ada di wilayah lereng Slamet. Ini ditemukan tak dongeng. Nah, artinya kita bicara logika. Angger kaki ninine nglairna wak putra wayah kuwi ngedegna kerajaan Salaka Negara. Oh nggih, nuwun sewu panjenengan pikantuk makalah kula mboten. Oh, dereng. Ya sebaiknya baca makalah saya sehingga ini kan hanya poin-poinnya. Sementara makalah yang agak rinci sudah saya susun, sudah saya serahkan ke Rama Purwa. Nah, yang barusan viral beberapa bulan ini adalah ditemukannya batu di Igir Karem. Coba buka selanjutnya, Mas. Ini buka lagi nyarap cerita Igir Karem. Terus. Nah, nang Igir Karem. Nang Igir Karem itu ditemukan batu-batu seperti ini. Ini kira-kira batu geologis atau arkeologis. Karena ini beratus-ratus batu seperti ini berjajar ratusan meter, kurang lebih 200 meter sana, dan di atas masih ada. Kira-kira apakah ini geologis? Bagi kita orang yang berpikir ini pasti arkeologis. Ada campur tangan manusia yang menciptakan batu menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ini yang kita sedang cari lacak dari kurun waktu kapan mulai ada batu ini. Dan ada kemungkinan bahwa batu ini adalah sejaman dengan Galuh Purba yang sudah ada sebelum abad Masehi. Dengan demikian ada kemungkinan apakah ki keraton nang kene, apa ki nggon go pranti manembah, apa go ngapa, urung ketemu lacake, urung ketemu kegunaannya batu-batu ini untuk apa. Gitu. Nah, balik maning dhuwur maning Mas. Nyuwun pamer watu tok nggih nang kene. Munggah dhuwur maning. Nah, oke. Pada era Galuh ini ternyata ada banyak nama Galuh. Bukan hanya Galuh yang di lereng Slamet. Ya nang sisi wetan ana Galuh Kalongan. Manggone nang Alas Roban. Iya jenenge Galuh. Lha kuwi jenenge Galuh Kalongan. Nang sisi kidul ana
jenenge Galuh Imbanegara, terus ana Galuh Lalean. Galuh Imbanegara ini pusatnya nang Pabuaran Purwakarta Lor. Nah, sedangkan Galuh Lalean ini nggone nang Cilacap. Seperti itu. Kemudian ada lagi di wilayah barat ini malah lebih banyak galuh lagi. Ada Galuh Tanduran, Galuh Pataka, Galuh Nagara, kemudian Galuh Kalingga. Ini yang sisi kulon, nang Penanjung, nang Galacah, nang Cineang, nang Bojong. Nah, sedangkan nang sisi lor, kisi nang Brebes karo Tegal ki ana Galuh Rahyang karo Galuh Kumara. Nah, dimungkinkan di wilayah kita sekarang ini adalah wilayah dari Galuh Kumara. Dan ini adalah negara-negara bagian kabupaten-kabupaten dari Galuh yang bercikal bakal di lereng Slamet. Ini yang kita temukan. Saya itu penelitian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 92, saking kepengine kederenge ati, kepengin jane Jawa kuwi sapa. Apa enggane Jawa keturun bener sekang Gujarat, sekang Yunan, sekang Cina. Jere ana istilah bokong ireng. Bokong ireng kuwi jere keturunan Cina, Tiongkok, kulon sing Cina totok. Nah, saya tidak begitu percaya. Iya, memang kalau mereka datang bermigrasi ke sini itu memang benar, tapi orang Jawa sudah ada sebelum mereka datang. Mereka datang itu bukan ke tempat hutan belantara, tapi mereka datang ke tempat kota saat itu. Dan Jawa Dwipa ini adalah pusat-pusat kota. Dan yang kita temukan Galuh Purba ini, yang kemudian kita sebut Galuh Purba karena ada galuh yang lain. Sebelum Galuh Kawali ini sudah ada galuh yang ada di Gunung Slamet. Galuh yang di Gunung Slamet ini berpindah ke Kawali, kemudian disebut Galuh Kawali. Coba buka lagi, Mas. Next. Ini. Jadi catatan-catatan yang ada ini sudah catatan era sejarah. Dan kalau era sejarah ini saya curiga ini ada ulah dari kolonialis Belanda. Mereka banyak melakukan penelitian, sebelumnya menjajah Hindia, kemudian ke arah selatan, ke arah tenggara, ketemu Nusantara yang mereka sebut menjadi Hindia Belanda. Nusantara ini mereka temukan setelah menjajah India, sehingga mereka berpikir bahwa ini segala sesuatu yang ada di Nusantara ini berasal dari India, seolah-olah seperti itu. Saya kijal nyong takon, apa nang India anak candi-candi sih heboh kayak Borobudur, kayak Prambanan, kayak candi Cetro, kayak candi Dieng. Nang India orang anak blas, langka yakin orang anak. Apa enggane India sekang agama Hindu sekang India sih nangan orang apa nih? Logika kita kan berpikir bahwa kita ada di sini memiliki artefak yang begitu kaya, tapi dianggap kita sebagai jajahan dari India. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga catatan-catatan seperti ini saya agak curiga juga ulah Belanda agar seolah-olah bangsa Nusantara ini lebih muda daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti ini abad kelima ada Tarumanegara ditemukan. Memang di sana ada prasasti, ada prasasti Tugu yang muncul tulisan tentang bukti pertama era Hindunisasi. Gitu.
Kemudian ini pada tahun 528 Masehi ada catatan Cina yang menyebut adanya kota negara namanya Tolomo. Ini yang dianggap sebagai Tarumanegara. Kemudian tahun 674 Masehi ini utusan Cina menemukan kerajaan yang mereka sebut Holing, yang diperkirakan adalah Kalingga. Padahal Kalingga ini adalah penerus dari kerajaan Galuh. Maka kerajaan Galuh ini dianggap sebagai induk dari kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan Kutai Tarumanegara. Ini adalah keturunan Galuh yang ke sana, yang kemudian nanti setelah itu akan datang lagi ke Jawa lagi untuk menjadi raja juga. Keturunan dari Galuh juga datang ke Sriwijaya, ke wilayah Sumatera, mendirikan Sriwijaya yang nanti akan menjadi bagian dari kekuatan sejarah Nusantara pada abad 7. Nah, ini pada 732 kerajaan Holing pimpinan Kalingga dipimpin oleh raja wanita yang adil pada Praselis Canggal. Nah, saya hanya ingin menyebutkan bahwa oh ya Mas, bisa ditampilkan makalah saya Mas? Begini ya. Ya karena ada banyak hal yang belum saya ekspos di sini yang Bapak Ibu ini perlu memahami juga. Karena saya pikir panjenengan dapat makalah, jadi nyong ngomongnya jelang-jelangan teyeng. Ternyata panjenengan belum dapat makalah. Nah, kalau mungkin kirim. Kalau enggak ya kita teruskan saja. Untuk engkau kesuwen orang rambung-rambung. Gini. Jadi siapa sebenarnya Empu Hubayun? Nah, ini yang saya bertanya-tanya. Empu Hubayun ini sudah ada di kerajaan Galuh Purba pada jauh sebelum era Masehi. Bisa ketemu? Oh ya, oke. Ini saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu. Makalahnya bisa dibuka, nggih Mas? Oke, iya. Karena saya menemukan fakta-fakta yang selama ini belum dibahas oleh rekan-rekan peneliti yang lain terkait dengan sejarah Galuh Purba. Rata-rata sejarawan ini nggolet aman meneliti ya era sejarah, era prasejarah embuh. Dan faktanya sampai sekarang begitu. Baru Van de Molen, ini mulai. Nah, gede kena. Nah, highway terus. Mengisor maning, mengisor yo, mudun. Nah, ini yang tadi saya sebut naskah Mangsakerta, Babatan Ajawi. Terus terus mudun maning. Nah, ini tonggak, ini yang tadi sudah, terus bawa lagi. Nah, terus. Nah, ini siapa Empu Hubayun? Gede kena Mas, ngareh. Nah. Munggah maning.
Nah ini. Jadi ini juga masih harus diteliti lebih lanjut tentang siapa sesungguhnya Anglingdriya atau Anglingdarma yang telah menurunkan Suwelacala. Nah, Suwelacala ini tokoh sejarah, tapi Prabu Anglingdriya atau Anglingdarma ini diperkirakan adalah sebuah cerita babat yang memungkinkan itu adalah cerita fiksi. Ini yang biasa angger wong kuna gue ngoleh leluhur sing aeng. Jadi wong Banyumas ya jere percaya Kamandaka Cipta Rasa ana temenan. Padahal saya cari artefak tentang Kamandaka Cipta Rasa sama sekali tidak ada. Gitu. Sehingga ini saya temukan bahwa Suwelacala ini konon adalah keturunan dari Anglingdarma yang ada di Malawapati. Suwelacala pada masa kecil berguru kepada Empu Pambayun, Empu Hubayun. Nah, setelah selesai dari perguruan, Suwelacala mulai mengembara sampai ke Gunung Gora dan mendirikan kerajaan yang disebut Kerajaan Galuh. Dan ada yang mengatakan bahwa Kerajaan Galuh ini juga disebut Kerajaan Medang. Ini yang kemudian paling besasat karena Medang ini entah kapan terjadinya mulai ada perkiraan ada kaitannya dengan Mataram kuno maupun Kalingga yang nanti pada abad ke-6 baru berpindah ke Jawa Timur. Era Jawa Timur inilah yang kemudian pada era Empu Sindok ini baru ada catatan sejarah. Tapi sebelum itu tidak ada catatan sejarah sama sekali. Itu. Nah, Suwelacala ini mendirikan kerajaan di Gunung Gora yang sekarang disebut Gunung Slamet, bergelar Rahyang Tari Medang Jati. Nah, ini istilah Medang Jati inilah yang kemudian dikaitkan dengan mengapa kerajaan Galuh Purba ini juga disebut juga dengan nama Kerajaan Medang. Ada perkiraan seperti itu. Kemudian disebut juga Maharsi Dewaraja, juga Prabu Suwelacala. Lah, Empu Hubayun ini kemudian ditarik untuk menjadi Paranporo, saka guru dari Kerajaan Galuh yang ada di lereng Slamet. Lah, sejak inilah Empu Hubayun ini mulai memikirkan tentang perubahan iklim terkait dengan sistem pertanian di wilayah Gunung Gora dan sekitarnya. Karena pada saat itu untuk mendidik masyarakatnya, rakyat dari Galuh agar bisa menanam dengan baik, apa yang harus ditanam, kapan saatnya menanam, bagaimana cara menanam, ini dikaitkan dengan musim. Nah, terus lanjut ke bawah. Ya Mas. Nah, ini seperti tadi Rama Purwa sudah sebutkan, ini pemikiran Empu Hubayun pada waktu itu adalah menemukan ada 4 pergantian mangsa, yaitu mangsa ketiga, mangsa labuh, mangsa rendeng, dan mangsa mareng. Mareng gue udah mareng ya, mareng gue antara rendeng maring ketiga wis mulai langka udan. Lah, mangsa ketiga gue mangsa terang itu dimulai sejak tanggal 22 Juni angger nang kalender Masehi
Dan aneh, yang paling aneh adalah tanggal 22 Juni adalah awal permulaan dari musim panas di Eropa, Amerika. Jadi tanggal 22 Juni adalah awal musim panas di Eropa. Sementara dalam kalender Pranata Mangsa, tanggal 1 dari Mangsa Kasa ya tanggal 22 Juni itu. Gue anu pas kebenaran apa pancen pikirane pada apa saling mengisi, gue sing urung ketemu. Oh iya, anggar siki beanan ya. Anu tanggal 22 Juni bae ya. Ya, ayo kayaknya kayak gue. Nah, anggar gemben apa no be? Apa enggak dipeleng kon teka gitu. Ya, lanjut Mas. Lanjut. Nah, setelah era Swilacala ini kembali lagi sesuai dengan apa namanya literatur yang saya baca. Ini sudah mulai gemeruduk wong-wong paran sekang India mulai pada teka sehingga ketika Swilacala itu anak jenengane Kandiawan kemudian menggantikan ramane sing wis mangkat, kemudian bergelar dengan nama Sri Mahapunggung. Ini ada pemutakhiran, penyempurnaan dari gagasan Empu Hubayun. Nah, Empu Hubayun diteruskan oleh Empu Sengkala dan Resi Radi. Nah, ini anak Empu Sengkala. Ini konon Empu Sengkala ini menggunakan nama India untuk menyebut bagian-bagian dari mangsa yang buah pikiran dari Empu Hubayun. Jadi Empu Sengkala itu membagi 3 masing-masing mangsa. Mangsa ketiga ya dibagi 3, mangsa rendeng ya 3, mangsa labuh ya 3, mangsa mareng ya 3, sehingga 3 ping 4 dadi 12. 12 mangsa. 12 mangsa mulai mangsa siji kuwi umure pira? 40 dina mangsa siji. Mangsa loro 23, mangsa 3 24, mangsa kapat kuwi bisa 26, bisa 27. Gitu. Mangsa kapat selawe, mangsa 5 26 atau 27, kemudian mangsa kanem 43. Lah mangsa kapitu 43. Engko mangsa 8 ki sing bareng karo Februari sing bisa 26 utawa 27 dina. Angger tahun kabisat ya 27 dina. Pemutakhiran ini baru pada era Mataram Islam. Pemutakhiran sampai ada tahun kabisat dan lain-lain itu baru pada era Kanjeng Sultan Agung. Tapi bahwa Empu Sengkala memberi nama ada Caitra, Waisaka, Jesta, Ashada, Srawana, Badrapada, Aswina, Kartika, Marga Sirsa, Pusa, dan Manggakala, yang terakhir Palguna. Ini memang nama-nama yang berbau India. Apakah ini benar? Apakah kegawene Landa? Seperene nyung ngurung ngerti. Saya hanya menyajikan data. Gitu. Nah, sedangkan Resi Radi wegah nganggo cara India. Resi Radi nganggo cara Jawa. Mulane dadi anak
istilah kasa, karo, katelu, kapat, kalima, kanem, kapitu, kabolu, kasanga, kasadasa, desta, sada. Iki gaweane Resi Radi. Ini adalah penerus dari Empu Hubayun. Iki wis mulai zaman Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung ini sudah mulai abad 1 Masehi. Gitu. Jadi saya memang tidak bisa melakukan klaim tentang angka tahun, Pak. Mohon maaf, karena memang dari tulisan dari mana saja tak kumpulkan, saya tidak menemukan angka tahun. Gitu. Nah, yang saya temukan adalah catatan sejarah seperti ini. Tapi bahwa klaim sebelum Masehi sudah ada kalender, saya sepakat, setuju. Karena jelas Empu Hubayun ini sudah ada pada saat pemerintahan Suwilat Salah. Dan Suwilat Salah ini pasti sebelum Masehi. Karena Sri Mahapunggung ini baru awal Masehi yang diteruskan oleh Sri Kandiawan kedua. Sri Kandiawan kedua inilah yang kemudian memindahkan Galuh Purba ke Kawali. Lah, anake Sri Kandiawan berarti putune Suwilat Salah bae ki nembe mindah Galuh sekang lereng Gunung Gora maring Kawali. Ki nembe tahun 130-an. Jadi surunge kuwe wis ana ramane Sri Mahapunggung, wis ana kakine Suwilat Salah. Sehingga kalau ada klaim tentang kalender Jawa sudah ada sebelum Masehi, sepakat, pasti saya setuju. Memang itu yang terjadi. Gitu. Lanjut, Mas. Yo, Mas. Nah. Oke. Nah, ini bukti-bukti empirik alat lacaknya wong-wong dosen-dosen kayak Rama Purba. Agak menjenengan ora suku maca ora apa-apa kira. Yang saya ceritakan poin-poinnya adalah itu. Tapi bahwa pada era Resi Radi ini sudah mulai disesuaikan hari yang berlaku sampai sekarang, mulai Ekawara, Dwiwara, Triwara sampai Sangawara. Ini sejak zaman Resi Radi. Jadi Empu Hubayun itu cikal bakal. Sing jenenge cikal bakal anane mobil Mercedes Benz sing kaya saiki ya dong gawe pertama orang main kaya saiki. Kemudian ya si ala boteta, ning cara kemudian ya main banget. Kan seperti itu. Nah, iya nganggo bahasa Tegalan betul malah. Mainin depor pokoknya lah. Iya mbok. Nah, yang itu akan semakin dimutakhirkan oleh setiap peradaban, mulai dari Galuh, kemudian Medang, kemudian Kalingga, Mataram, sampai dengan Singasari, Kediri, Majapahit, kemudian sampai Demak, Pajang, Mataram Islam. Ini semua pasti akan melakukan pemutahiran, semakin lengkap, semakin sempurna.
Lah, apa yang panjenengan temukan sekarang yang tertera di kalender-kalender yang dipasarkan secara umum, ini adalah hasil pemikiran pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo pada era Mataram. Nah, kalau sekarang panjenengan semua melalui Dana Indonesiana, LPDP menyusun kalender Pranata Mangsa, saya sangat mendukung. Mayu bareng-bareng. Orang mung dina getok nyong gelem teka mengeneh, ngesuk ngembirnya nyong gelem siap Pak. Mangga bareng-bareng kita menjadi satu kekuatan menyusun kalender yang tanda kutip asli. Seperti itu. Kira-kira itu dulu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi lagi. Terima kasih. Monggo moga-moga awake dhewe kabeh pada tansah berkah sehat seger waras slamet ya sing begya mulia gangsa rezekine. Nah, kesempatan matur nuwun rahayu.